Shalom Bapak Ibu. Saya beberapa minggu tidak bersama jemaat ya, karena ada pelayanan di Pulau Bali. Nah, jadi banyak pelayanan sampai dengan minggu kemarin. Tuhan masih memakai untuk memberkati banyak orang. Nah saudara-saudara, dunia ini memang terus berubah ya, situasi terus berubah dan kita tidak bisa memungkiri. Kalau perubahan-perubahan yang baik, ya itu kita juga suka dengan banyak perubahan yang menolong, yang memberkati. Misalnya sekarang sudah zamannya teknologi, jadi ini perubahannya begitu cepat. Semua orang harus punya handphone, baik anak-anak maupun oma-oma, opa-opa, semua sudah punya handphone. Kemarin ada persekutuan lansia di rumah, perdana, dan sudah dimulai 18 orang. Semuanya punya handphone, luar biasa kan? Zaman dulu kan tidak ada. Jadi dari anak kecil sekarang, ya, sampai orang tua pegang handphone itu. Itulah perubahan yang menguntungkan. Sehingga untuk menyampaikan informasi, untuk apa saja, lebih cepat, lebih mudah. Tetapi juga ada perubahan-perubahan yang menakutkan, yang menggelisahkan, yang kita tidak tahu saudara-saudara, yang dampak-dampaknya dalam kehidupan kita ini. Dan saudara-saudara, di tengah semua ini juga Allah itu berperan untuk menyatakan rencana-rencananya dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa seluruh dunia ini itu diciptakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan menciptakan langit, bumi, seluruh jagat raya, alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa di atas segala-galanya ini, saudara-saudara. Jadi kita bersyukur Tuhan yang ajaib dan Dia kita buktikan di dalam kehidupan kita. Tapi ingat bahwa Dia ciptakan manusia itu hanya sementara di dunia. Karena kita sudah hitung-hitung dikatakan bahwa 1000 tahun bagi manusia itu hanya 1 hari bagi Tuhan. Jadi kalau kita punya usia 70 tahun saja, ya itu hanya 1 jam 41 menit. 1 jam 41 menit. Ya wes, umur lebih panjang lagi mungkin 2 jam. Saudara dan saya di dunia ini hanya 2 jam. Nah, kalau matahari bukan sudah sejak awal lebih panjang usia matahari daripada manusia, betul ya? Laut sudah ada sejak awal, air lebih panjang, bulan bintang lebih panjang, ciptaan-ciptaan, tapi manusia itu hanya singkat, berganti-ganti dan lenyap seketika. Tapi saudara-saudara, Tuhan punya rencana memang kita tinggal di dunia, karena kita harusnya bukan di dunia ini, tapi kita ada di dalam kekekalan. Amin. Itu tujuan Natal. Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk hidup bersama dengan Allah dalam kekekalan. Kita diciptakan untuk maksud yang mulia dalam kekekalan. Nah saudara-saudara, dunia boleh berubah, tetapi firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Jadi ini yang saya mau beri tema bagi kita hari ini. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita baca beberapa teks referensi di atas itu. Dari Yesaya pasal 40 ayat yang ke-8. Tapi sebaiknya itu dari ayat yang sebelumnya. Mungkin ayat yang ke-7 baru ke-8. Yesaya pasal 40 ayat 7-8 mengatakan begini, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan kita tetap untuk selama-lamanya. Ya, mari ucap yang terakhir 2, 3. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya.
Semua bangsa itu digambarkan hanya seperti rumput yang sebentar kering dan lenyap. Tetapi saudara-saudara, firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Peristiwa-peristiwa di depan mata kita sudah membuktikan untuk merenungkan Allah kita dahsyat ya. Hollywood habis. Saya sudah 3 kali ke daerah situ saudara, jadi tahu tuh indahnya luar biasa. Tapi lenyap dalam sekejap. Firman Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Ada lagi teks di dalam Mazmur 119 saudara-saudara. Ayat yang ke-89. Mazmur 119. Apa yang dikatakan di sana bahwa firman Allah juga tidak berubah, tetap untuk selama-lamanya. Mazmur 119 ayat 89, 23. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Untuk selama-lamanya. Dunia boleh berubah saudara, tapi firman Allah itu tidak akan berubah. Dan satu teks lagi dalam Matius pasal 24 ayat 35. Matius 24 ayat yang ke-35 mengatakan juga 23, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara lihat, langit bumi nanti akan berlalu, tapi firman Allah tidak akan berlalu. Bagaimana dengan kehidupan kita saudara-saudara? Kalau firman Allah tidak berlalu, jadi kalau demikian apa manfaat firman Tuhan dalam kehidupan kita ini? Apa manfaatnya? Lanjut slide-nya. Apa manfaatnya? Kita mau belajar hari ini saudara-saudara. Alkitab itu mengajarkan beberapa manfaat yang harus kita pahami bersama. Ya, supaya kita akui bahwa betul-betul firman Allah itu tidak berubah. Ya, apa yang terjadi dalam hidup kita melalui firman Allah yang tidak pernah berubah itu. Pertama saudara-saudara, bahwa firman Tuhan itu menyelamatkan jiwa kita. Firman itu menyelamatkan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Kita akan baca bagian itu bersama-sama. Yakobus pasal 1 ayat 21. Firman itu menyelamatkan jiwa kita di hadapan Tuhan. 23. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayo, firman itu tertanam di mana? Hati kita. Yang berkuasa apa? Menyelamatkan jiwa. Ini penting sekali saudara-saudara. Coba kembali ke gambar sebelumnya. Sengaja saya gambar ini. Kita punya tubuh, jiwa dan roh. Pada waktu kita mati saudara, tubuh kita terbaring tenang, diam sana. Taruh dalam peti, dimakamkan. Pak Pendeta bilang, ambil tanah, melempar ke dalam. Tubuh yang berasal dari tanah kembali ke tanah. Tapi roh yang asalnya daripada Allah kembali ke Allah. Saudara-saudara, firman Allah itu menyelamatkan kita. Karena di dunia ini memang kita hanya sementara. Awal-awal tadi dalam Yesaya 40 mengatakan, kita hanyalah seperti rumput yang kering dan lenyap. Jadi firman yang menyelamatkan kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Firman itu menyelamatkan kita. Yesus adalah firman yang hidup, yang diam di dalam hidup kita, dan itulah yang akan menyelamatkan kita. Saudara, kalau kita sudah terbujur kaku seperti itu ya, apa gunanya hidup kita kan?
Semua yang kita dapat dalam dunia dengan prestasi, gelar-gelar akademik, mungkin ada orang dari S1, S2, sampai S3, sampai S-Taylor, macam. Pengetahuan banyak, luar biasa, orang pandai gitu kan. Di dunia kita sudah berkarya, kita sukses dengan upaya kita. Kita punya harta melimpah, kekayaan, uang banyak, segala macam, apa saja. Semua yang ada di dalam dunia kita bisa punya, saudara-saudara. Tapi kalau sudah seperti ini, bagaimana saudara? Sudah tidak ada gunanya kan? Mati pun tidak bawa apa-apa. Ku tak membawa apapun juga. Ya kan itu lagu kita kan, waktu kita pulang ke rumah Bapa. Nah, jadi yang menyelamatkan kita apa saudara-saudara? Yang menyelamatkan kita dari hukuman kekal yang sedang menanti kehidupan kita. Yang menyelamatkan kita tidak ada jalan lain. Selain Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara lihat bahwa dengan kerinduan orang mencari keselamatan inilah mereka menyelidiki Alkitab. Dan pada waktu mereka menyelidiki Alkitab, mereka temukan jawaban firman yang hidup. Mereka terima Yesus, mereka percaya Yesus adalah firman yang hidup. Dan mereka yakin bahwa mereka diselamatkan. Jadi saudara-saudara, firman yang kita dengar, firman yang tersimpan dalam hati kita, itulah yang menyelamatkan kita. Dan Tuhan Yesus mengatakan, apa gunanya seorang peroleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya. Saudara, sudah ada pengalaman mati belum? Apakah ada yang pernah pengalaman mati dan bagi lagi? Apa mau? Tidak tahu kan? Saya hampir, ya rasanya hampir waktu saya kena serangan jantung itu. Karena saya itu kayaknya ringan sudah, tubuh mau lepas, roh saya mau lepas itu. Dan itu kita pindah di dunia yang baru, di alam yang lain. Dan semua sukacita dan semua damai di sana. Tidak seperti di dunia ini, yang nanti pulang gereja pikir makan apa. Hah? Dalam minggu ini mikir bayar cicilan apa. Hah? Ya kan? Tagihan datang, debt collector datang, pusing dah. Pusing, aku ke gereja dulu, siapa tahu dapat wangsit di sana. Saudara, banyak orang cari jawaban untuk masalah-masalah kehidupan saja di dunia ini. Ya, dan tiap hari kita hanya berputar-putar dengan masalah kebutuhan kita. Tiap hari kita berputar-putar dengan situasi di dalam dunia ini sampai pusing begitu kan? Ya, tapi bagaimana dengan keselamatan kita? Amin. Apakah kita memikirkan keselamatan kita ataukah tidak? Banyak orang sehari-hari hanya sibuk dengan segala macam yang tidak pernah amin-amin. Saudara tahu bahwa cuci piring itu sampai mati tetap cuci. Betul tidak? Kecuali saudara tidak ada dalam rumah itu, tidak usah makan lagi, maka tidak perlu cuci piring. Saudara tahu bahwa cuci pakaian juga perlu, tapi sekarang sudah gampang. Ada uang bayar laundry, blek masuk ke sana, bawa pulang selesai kan? Tuh, syukur sekarang teknologi maju ini. Nah, tapi banyak kehidupan kita sehari-hari yang kita sibuk hanya dengan dunia ini, yang hanya berkaitan dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan semuanya sia-sia saja. Tetapi ada hal yang lebih mahal, hal yang lebih berharga di hadapan Tuhan, yaitu keselamatan jiwa kita. Saudara, saya beberapa waktu lalu baca Mazmur dan menemukan satu ayat mengatakan begini, berharga di mata Tuhan, berharga di mata Tuhan kematian mereka yang dikasihinya. Ayat itu indah sekali. Berharga di mata Tuhan kematian mereka yang dikasihi. Saya pikir-pikir, lah ini orang mati kok berharga bagaimana? Orang mati itu udah tidak ada harganya, makanya dikuburkan saja saudara. Dan ternyata jiwa kita berharga di mata Tuhan. Amin. Berharga. Berharga karena kita sudah ditebus. Harganya sudah lunas dibayar. Kita adalah milik Tuhan. Dan memang Tuhan menanti-nanti kapan kita pulang. Karena kita adalah milik Dia. Jadi pada waktu kita pulang,
ada sambutan, marilah hai kamu, beristirahatlah dalam sukacita dan damai, berharga di mata Tuhan. Pikir-pikir begitu, Paulus bilang, kalau suruh aku pilih, lebih baik pulang di sana daripada ada di dalam dunia ini. Jadi saudara-saudara, keyakinan akan keselamatan jiwa kita, itu nomor satu harus kita bangga-banggakan di dalam hidup ini. Aminkah Bapak Ibu? Atau saudara bangga karena punya uang ada di bank? Saudara bangga dengan semua prestasi yang telah diraih? Bangga dengan segala macam? Tidak boleh ada kebanggaan lain selain sungguh ku bangga punya Allah seperti Engkau yang memberikan apa? Keselamatan. Nah, jadi firman yang ada di dalam diri kamu, itulah yang menyelamatkan. Nah itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, firman itu tidak berubah. Firman itu tidak pernah berubah, mampu menyelamatkan. Yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan itu memberi petunjuk yang benar. Ada petunjuk kita mau melangkah kemana, saudara-saudara. Ya, saya berapa kali salah di jalan tol. Yang saya ini kesalahan saya ke Sidoarjo. Saya dari sini mau ke Sidoarjo. Dari Sidoarjo saya mau ke Malang. Saudara tahu apa yang terjadi? Keluar datang salah pintunya. Nah, masuk loh, ini kok bukan jalan yang ke Malang, harusnya yang tadi sana. Sekarang mau putar kembali bagaimana saudara? Di tol itu putarnya jauh. Dari Sidoarjo kalau mau ke Malang lagi, itu harus ke Surabaya dulu. Putarnya di Waru sini lagi. Jadi saya Sidoarjo balik Surabaya Sidoarjo, Sidoarjo Surabaya baru ke Malang, buang waktu. Tapi karena sudah salah jalan, akhirnya muter-muter begitu saudara ya. Kita dalam hidup ini kalau tidak ada memberi petunjuk, wah itu lebih parah. Saya di Bali ini kan belum menguasai kota Denpasar. Saya diundang ke sana ke sini. Tidak ada yang menuntun saya bawa mobil sendiri. Dan akhirnya pakai itu GPS toh. Saudara tahu apa yang terjadi? Nyasar bolak-balik. Saya bilang ini, saya sudah tidak tahu jalan, ini GPS bikin masalah. Aduh, bayang 2 kali kesalahan. Sampai saya terlambat, datang suruh belok kanan. Ya ikut tanda panah belok. Tapi di sana itu jalannya kecil saudara-saudara. Mobil tidak bisa masuk. Lah gimana? Muter lagi saya kembali. Lewatin petunjuk itu. Setelah lewat dia kasih belok lagi. Harus belok tandanya. Hah, mau belok. Ini jalur dari sana ke sini semua. Sana penuh itu ke sini. Ke sana nggak boleh. Wah, ini salah lagi ini. Terus lagi. Akhirnya muternya jauh sekali saudara-saudara. Ya itulah mengikuti GPS. Petunjuk. Dan itu saya tanya orang-orang Bali katanya, oh kalau di sini memang sering begitu. Hah? Jadi tidak usah percaya dengan GPS saudara-saudara. Itu tidak memberi pertolongan yang jelas, kadang-kadang nyasar. Nyasar. Dulu saya ingat sampai kami nangis, saya sama almarhum. Kami pergi ibadah di Blitar, pulang lewat mana. Saudara tahu sampai tengah hutan, jalannya nggak ada lagi. Nggak ada lagi, masuk sawah-sawah, mentok di situ. Terus GPS-nya bilang, putar kembali. Ya ampun, sudah nyesat di tengah jalan, muter kembali, nggak tahu kemana-mana. Jadi saudara, kalau kita tidak ada firman Tuhan, tidak ada petunjuk bagi kita, terlalu banyak jalan di dunia ini, betul? Saya di Bali. Ada pelayanan pelepasan okultisme saudara. Kalau di Bali itu banyak apa? Leak ya, leak. Leak apa ya Pak Madi? Leak ya, nah ini dia. Jadi tetangga di depan rumah saya, itu kami keluar bersama. Di tengah jalan istrinya tuh manifestasi. Jadi manifestasi. Oh marah-marah gini. Saya ini sudah mati. Saya sudah mati dia bilang. Saya kaget kan saya tidak ngerti. Saya sudah mati.
Saya mati bulan Desember tahun lalu. Tapi sekarang saya hidup. Hah? Terus suaminya kan nyetir mobil. Ibu itu di belakang dengan anaknya. Saya di samping saya. Suami, Pak Salmon, jangan tanggapi. Pak Salmon, jangan tanggapi. Tenang, tenang. Saya bilang, ada apa? Nanti aja saya cerita. Ternyata memang istrinya sering begitu. Tidak tahu ada diskusi kecil apa di antara mereka. Terjadilah ibu itu mau kumat begitu. Nah, akhirnya setelah pulang saudara-saudara, itu suaminya cerita, maaf Pak, memang kayak saya rindu Pak Pendeta doain kami. Mereka Katolik. Istri saya ini sudah dibawa kemana-mana. Udah ke orang pinter pun sudah dicari, tapi enggak, ya beginilah. Oh ya, jadi bagi saya bilang, oke, nanti saya akan layani Pak ya. Tenang, Bapak tenang aja. Terus pulang, jam 11 malam dia WA saya. Pak Salmon, minta maaf, saya khawatir dengan Bapak. Kenapa? Takut Bapak diserang oleh Lea kalau Bapak mau melayani istri saya. Hah? Saya balas, Pak, jangan takut. Tuhan Yesus punya kuasa di langit dan di bumi. Tenang, ini jam 11 malam. Saya di rumah sendiri, saudara. Jadi kalau membayangkan ancaman itu, ini bisa tidur apa tidak? Hah? Karena bilang nanti diancam Lea. Bisa tidur enggak? Saya tidur tenang aja. Ini Lea sudah biasa ini. Jadi akhirnya besoknya datang ke rumah Pak, dari pagi sampai siang. Saya sengaja ngajak, ngobrol dulu Pak. Oke, Bapak cerita sejarahnya bagaimana, riwayat hidup bagaimana. Panjang sekali satu hari itu sampai kami sudah lapar belum makan tapi cerita terus. Saya gali semua. Oh, tenang Pak, Tuhan Yesus pasti tolong. Dia buka semua. Istrinya maupun ada anak gadisnya juga yang demikian, saudara-saudara. Yang sampai hari ini di rumah saja tidak mau keluar rumah. Dan bilang itulah kerjaan dari Lea. Dan jadi istrinya ini katanya dirasuki oleh mama dari suaminya ini. Mertuanya sudah meninggal. Itulah yang masuk. Begitu ya. Yang sudah mati memang betul. Tahun lalu baru meninggal. Saudara, tapi setelah itu saya layani dan sekarang mereka sudah sukacita. Haleluya, amin. Kita tidak perlu takut sampai cari orang pintar. Nah itu, padahal mereka tiap minggu ke gereja Katolik juga. Nah itu saudara-saudara, firman Tuhan. Saya beritahu kepada mereka, kita pegang firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, pakailah olehmu selengkap senjata Allah. Betul, Efesus pasal 6. Maka setan akan lari daripadamu, begitu. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang mengalami gangguan, nah ini, puji Tuhan saya itu dikasih hikmat istilahnya, karunia untuk membedakan roh. Orang kerasukan yang mana, orang stres yang mana, orang narkoba yang mana, ya orang yang kena Lea itu yang gimana. Tuhan kasih hikmat untuk melayani begitu-gituan dari dulu, saudara-saudara. Tapi penuntun kita adalah apa? Firman Tuhan. Orang-orang yang kosong firman, itulah sering diganggu dengan macam-macam masalah, stres dan macam-macam. Dan setan juga bisa bekerja melaluinya. Sehingga orang kelihatan seperti kerasukan. Lea-lea seperti itu, saudara-saudara. Haleluya. Jadi manfaat firman Tuhan bagi kita, itu menyelamatkan kita, memberi petunjuk ke arah kemana kita harus melangkah, apa yang harus kita lakukan. Mazmur 119 ayat 105. Sudah dihafal mungkinnya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kalau 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16, peranan firman Tuhan luar biasa di sana sebagai petunjuk kehidupan kita. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah
memang bermanfaat untuk apa? Satu, mengajar. Kedua, untuk menyatakan yang salah. Tiga, untuk memperbaiki kelakuan. Empat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Allah. Jadi jangan bosan-bosan dengan khotbah Bapak Ibu. Jangan bosan-bosan dengan membaca Alkitab. Setiap hari ambil waktu walaupun 5 menit tidak sampai baca firman Tuhan. Hafal firman Tuhan. Karena firman Tuhan sangat berperan untuk mengubah kehidupan kita. Ya, mengajar kita, menyatakan kesalahan, mendidik, memperbaiki kelakuan. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Luar biasa. Dalam dunia banyak jalan yang menyesatkan kita, tetapi firman Tuhan menuntun arah perjalanan hidup kita, Bapak Ibu. Yang ketiga, firman Tuhan itu manfaatnya apa? Firman Tuhan menguatkan untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dalam dunia ini ada banyak masalah, seperti kapal di tengah lautan yang begitu ganas hidup ini. Masalah kehidupan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah terlalu banyak, gak akan habis-habisnya. Masalah masih muda, masalah belum menikah, masalah setelah menikah, masalah orang tua, semua orang bermasalah. Tapi firman Tuhan menguatkan untuk tetap berpengharapan. Roma pasal 15 ayat 4. Apa yang dikatakan Roma 15 ayat yang keempat? Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Supaya kita tetap setia di dalam Tuhan. Punya pengharapan yang pasti. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketegunan dan penghiburan dari kitab suci. Nah, ini firman Allah. Sangat berperan bagi kita ya. Yang ditulis dahulu telah ditulis untuk apa? Menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita tetap punya pengharapan Bapak Ibu. Ya, orang punya pengharapan yaitu dia belajar bertumbuh di dalam firman Tuhan. Luar biasa. Masalah demi masalah kita boleh hadapi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kata Paulus. Nah, kita juga begitu. Kalau ada firman Tuhan yang kita masih ingat di pikiran kita, tersimpan di hati kita, ada pengharapan. Amin. Orang hidup tanpa pengharapan itu putus asa, bimbang, khawatir, ragu, takut, tidak jelas, tidak punya harap. Apa yang mau diharapkan? Siapa yang diharapkan? Betul kan? Apa yang diharapkan dalam dunia? Siapa yang jadi pengharapan kita? Ya kalau istri punya suami mungkin masih berharap sama suaminya kan? Atau suami masih berharap dari dukungan istri. Saling mengharap satu dengan yang lain. Atau orang tua masih berharap sama anak-anak. Atau anak-anak masih berharap sama orang tua. Lah kalau tidak ada lagi siapa-siapa, yang nyanyi sudah. Hanya Yesus jawaban hidupku, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Nah itu lagunya oma-oma. Hanya Yesus jawaban hidupku. Siapa menjadi pengharapan kita? Dalam pergumulan-pergumulan hidup pribadi, dalam hidup rumah tangga, kehidupan ekonomi, pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Mungkin bagaikan kapal yang terombang-ambing. Gak ada kepastian, gak ada kejelasan kemana kita melangkah. Tapi firman Allah, kalau hadir, membangkitkan iman kita untuk tetap berpengharapan pada Tuhan. Pengharapan tidak mengecewakan. Kita berharap pada Yesus yang pasti. Yang berikut. Manfaat firman Allah. Firman itu memberi kehidupan dan berkat. Oh, di dalamnya ada kehidupan, ada berkat. Kalau kita baca Matius pasal 4 ayat yang keempat. Yesus katakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Ya. Yesus menjawab setan yang menggodai dia itu. Karena setan menggoda Yesus, jadikan batu-batu ini jadi roti.
Tuhan Yesus katakan, oh tidak. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Bukan karena makanan, bukan karena lain-lain, tapi firman Allah. Itulah memberikan kehidupan. Hidup karena firman. Jadi Bapak Ibu, kalau ada firman Tuhan yang segar setiap saat, kita masih hidup. Nah, Yosua pasal 1 ayat ke-8. Firman itu akan menolong kita untuk beruntung ke depan. Ada berkat-berkat yang menanti ke depan. Ada kesuksesan-kesuksesan yang menanti ke depan. Kalau kita siap dituntun oleh firman Tuhan. Katakan 2-3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kunci sukses, kunci berkat ada, yaitu disuruh apa? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa kita tidak gunakan waktu untuk membaca Alkitab begitu? Banyak waktu untuk WA, banyak waktu untuk lihat YouTube, banyak waktu Facebook saja. Cobalah banyak waktu tiap hari untuk merenungkan firman Tuhan. Ingat-ingat lagi, walaupun sudah pernah, ulang lagi. Dan kalau engkau renungkan itu siang dan malam, engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Amin Bapak Ibu. Didik semua orang harus di situ. Orang tua punya anak, didiklah mereka untuk bertumbuh dalam firman Tuhan. Sebab tanpa firman Tuhan, kembali ke slide awal tadi, orang akan mencapai sukses dengan upaya sendiri, menghalalkan segala cara, saudara-saudara. Ada banyak tipe orang sukses di dunia ini kan. Sukses karena usaha kemampuan sendiri, tanpa Tuhan juga bisa. Orang-orang hebat, ini orang-orang sombong. Aku enggak pernah ke gereja, aku enggak pernah berdoa, aku juga enggak mengakui Tuhan, orang-orang ateis. Toh aku bisa sukses tanpa Tuhan, begitu kan? Malah kalian-kalian yang ke gereja, rajin-rajin berdoa, rajin-rajin melayani, enggak punya apa-apa. Kan ada ejekan begitu kan? Lebih baik aku, enggak pernah berdoa, enggak pernah kasih perpuluhan, enggak pernah melayani Tuhan. Hidupku melimpah dengan berkat. Nah, pilih mana saudara-saudara? Mau? Setan juga nawarkan kan? Nah, orang sukses karena setan juga ada kan, seperti Yesus juga digodai tadi kan. Kalau engkau sujud menyembah aku, akan kuberikan seluruh kekayaan dunia ini. Jangan sembah Tuhan Allah lagi. Enggak usah sebut nama Tuhan lagi. Sembah setan saja. Sukses bisa berasal dari kekuatan kita sendiri. Sukses bisa asalnya dari setan, saudara-saudara. Makanya Bapak Ibu kalau ada usaha apa enggak soge-soge, carilah pesogehan ke sana lah. Di mana? Mungkin di Gunung Kawi. Begitu kan? Dunia menawarkan atau ke orang-orang pinter ya kan, yang tidak laku-laku kawin pakai susu di wajahnya supaya jelek juga kelihatan cantik, ya kan, sukses itu. Usahanya ya kan, supaya lebih sukses lagi pakai apa, pelaris gitu kan. Dulu kami jual nasi pecel di depan sana, katanya siram air beras. Ini air beras sudah siram habis airnya, kok tidak ada orang beli juga nih nasi pecel. Banyak-banyak konsep di dalam dunia untuk mencapai sukses. Menurut diri kita sendiri, menurut dunia ini saudara. Tapi kita mau sukses di dalam Tuhan. Amin. Dan itu yang dijanjikan. Kalau engkau renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Bapak Ibu, inilah kelebihan, inilah keuntungan firman Tuhan. Yang terakhir, firman Allah tidak berubah. Firman Tuhan itu menumbuhkan iman. Nah, ini luar biasa. Ingin bertumbuh dalam iman. Karena Tuhan bilang kalau imanmu bertumbuh, tidak usah besar-besar iman itu.
sebesar biji sesawi saja, engkau bisa katakan kepada gunung masalah dan pindah dan pindah dan pindah. Jadi perlu iman yang kuat juga, iman yang bertumbuh. Dan bagaimana mengalami pertumbuhan iman? Roma pasal 10 ayat yang ke-12. Roma ayat 10 ayat 12. Supaya iman Bapak Ibu bertambah kuat, pulang dari sini hadapi masalah apapun juga. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Ya, 2-3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, saudara. Tapi ada suami yang ngamuk dengan istri ketika mendengar firman istri, kan? Tahu, tiap hari ada banyak firman istri tuh. Ngoceh terus, ngomel-ngomel tuh. Ah, ini dapat firman istri, suami ngamuk. Atau sebaliknya, begitu kan? Kita terima firman dari dunia ini banyak. Firman itu adalah kata-kata, informasi-informasi yang kita dapatkan. Ya, tapi saudara, kita dengar apa sekarang? Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu mau bertumbuh dalam iman? Dengarlah firman Tuhan. Terimalah firman Tuhan dengan sukacita. Dan akhirnya iman bertumbuh dengan menghadapi segala masalah apapun datang. Kalau ada firman Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kita kembali ayat-ayat favorit kita, ayat-ayat hafalan kita, ayat khotbah-khotbah kita, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saya tetap bersyukur Tuhan pakai untuk menjadi berkat memberitakan firman Tuhan. Contoh satu keluarga jemaat yang 14 tahun di Bali, yang sampai hari ini masih terbaring di tempat tidur, tapi memegang 2 khotbah saya, dia tetap kuat dan tegar dan diberkati Tuhan. Karena itu mari kita dengan sukacita untuk mau berpegang kepada firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Mari kita katakan, firman-Mu Tuhan pelita bagi kami. Tiada firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Tunaikan pujian ini sebagai respon kita kepada firman Tuhan. Katakan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu